Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal asesmen kompetensi minimum atau AKM bagian numerasi tentang data dan ketidakpastian dengan materi peluang. Nah, soal ini adalah untuk tingkat SMP, MTS, dan paket P. Masih bersama channel kita Johannes Saputra Matematika. Soal pertama. Gambar di samping merupakan sebuah roda putar yang dibagi menjadi 24 bagian. Pada sebuah acara, seorang tamu memutar panah yang dapat berhenti di sebarang bagian roda. Apabila terdapat 7/24 bagian berwarna biru, 1/8 bagian ungu, 5/12 bagian kuning, dan sisanya berwarna merah, maka peluang yang paling kecil yang ditunjukkan warna panah adalah titik-titik. Nah, dari soal ini ya, kita ingin melihat karena sisanya itu adalah berwarna merah, maka peluang bagian berwarna merah tentu adalah 1 dikurang 7/24 ditambah 1/8 ditambah 5/12. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 1 dikurang 7/24 ditambah 3/24 ditambah 10/24. Sehingga diperoleh 1 dikurang 20/24. Sama dengan 4/24. Artinya peluang bagian berwarna merah adalah 4/24. Sementara yang ditanya adalah peluang yang paling kecil. Nah, maka peluang yang paling kecil itu tentu adalah 3/24 atau 1/8, yaitu bagian yang berwarna ungu. Jadi jawabannya adalah option B, yaitu ungu. Soal yang kedua. Gambar berikut merupakan sebuah roda putar yang dibagi menjadi 24 bagian. Seseorang memutar panah yang dapat berhenti di sembarang bagian roda. Apabila terdapat 1/24 bagian berwarna hitam, 1/12 bagian putih, 1/8 bagian merah, dan sisanya berwarna hijau dan kuning dengan bagian yang sama, maka peluang tanda panah berhenti pada bagian kuning adalah titik-titik. Nah, tentu sekarang kita ingin mencari berapa peluang bagian berwarna hijau dan kuning. Ya, berarti peluang bagian berwarna hijau ditambah dengan kuning adalah 1 bagian dikurang 1/24 ditambah 1/12 ditambah 1/8. Nah, kita samakan penyebutnya berarti 1 dikurang 1/24 ditambah 2/24 ditambah 3/24. Diperoleh 1 dikurang 6/24. Nah, maka hasilnya adalah 18/24. Nah, karena di soal ini dinyatakan bahwasanya peluang bagian berwarna hijau dan kuning adalah sama bagian, sama banyak, yang ditanya adalah peluang bagian kuning, maka peluang bagian berwarna kuning tentu setengah dari 18/24. Maka diperoleh hasilnya 3/8. Maka jawaban dari soal ini adalah peluang tanda panah berhenti pada warna kuning adalah B, yaitu 3/8. Soal berikutnya. Papan dart dibagi menjadi sektor-sektor lingkaran. Dart yang menancap di tengah papan ball ice nilainya 50. Nilai double atau ganda diberikan saat dart menancap di lingkaran bagian luar dan nilai triple atau lipat 3 diberikan pada saat dart menancap di lingkaran bagian dalam. Dari gambar papan dart dan pernyataan berikut yang benar adalah. Ini dapat menjawab lebih dari satu, artinya ini adalah pilihan ganda kompleks. Nah, kita lihat ini ya, dari gambar dan dari pilihan jawaban yang ada. Nah, yang A, Tony memiliki 3 dart. Kemungkinan nilai tertinggi yang didapat Tony adalah 180. Nah, sekarang kita lihat. Nilai tertinggi diperoleh itu adalah ketika dia triple, yaitu lipat 3.
Misalnya angka yang ditunjukkannya adalah angka 20, berarti 3 kali 20. Karena Tony memiliki 3 dart, berarti 3 kali 3 kali 20 adalah 180. Itu adalah nilai tertinggi. Maka option A adalah benar. Untuk option B, Tony memiliki 2 dart. Kemungkinan nilai tertinggi yang didapat Tony adalah 100. Nah, kalau Tony memiliki 2 dart, maka kemungkinan nilai tertinggi tentu 2 kali 3 kali 20, yaitu 120. Sehingga pernyataan B adalah pernyataan yang salah. C. Tony memiliki 3 dart dan 2 dart menancap di lingkaran bagian luar. Kemudian nilai tertinggi yang didapat Tony adalah 140. Nah, kalau kita lihat ini, karena 2 dart itu menancap di lingkaran bagian luar, berarti dia double, ya. Maka 2 kali 2 kali 20 ditambah dengan 60 nilai maksimal. Sehingga jumlahnya adalah 140. Maka option C adalah benar. Lanjut option D. Tony memiliki 3 dart. 1 dart itu menancap di tengah papan ball ice. Kemudian nilai tertinggi yang didapat Tony adalah 170. Nah, 1 dart itu menancap di tengah papan berarti 50. Kemudian kemungkinan nilai tertinggi adalah 60 tambah 60. Sehingga jumlahnya adalah 170. Maka option D juga benar. Maka jawaban dari soal nomor 3 ini karena dia adalah pilihan ganda kompleks. Maka jawabannya adalah option A, option C, dan option D. Berikutnya soal keempat. Ya. Dalam acara permainan Let's Make a Deal, para peserta disuruh memilih satu dari 24 kotak misteri, ya. Mereka memilih salah satu dan menyisihkannya. Kemudian menyingkirkan 23 kotak lainnya selama acara berlangsung. 6 kotak misteri berisi hadiah uang Rp10.000, Rp20.000, Rp25.000, Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Ada juga 4 kotak misteri berisi liburan, 4 kotak berisi perangkat hiburan di rumah, 2 kotak berisi mobil, dan sisanya berisi hadiah hiburan seperti penjepit kertas, permen karet, dan bola pingpong. Di 4 babak yang berbeda selama acara, para peserta ditawari sebuah deal atau perjanjian dari pembawa acara, yaitu menerima sejumlah uang dan pergi, atau tetap bermain dan menerima isi kotak yang semula mereka pilih. Jenny telah memilih sebuah kotak untuk disisihkan dalam bentuk dan belum ada kotak lain yang disingkirkan. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, oke. Pernyataan pertama. Peluang Jenny memilih satu hadiah adalah 1/4. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena peluang Jenny memilih satu hadiah uang itu sebenarnya harusnya 1/6. Karena pilihannya ada 6. Kemudian, pernyataan yang kedua, peluang Jenny memilih satu hadiah uang lebih besar dari 40.000 adalah 3/4. Ya. Ini adalah pernyataan yang salah. Ya, seharusnya adalah 3/6. Jadi mohon maaf ada kesalahan teknis penulisan. Ya. Kemudian, peluang Jenny, ini option yang keempat dulu, memilih satu liburan atau seperangkat hiburan di rumah adalah 1/3. Ini adalah pernyataan benar, yaitu 4/24 kita tambah dengan 4/24. Dapat 1/3. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah peluang Jenny memilih satu hadiah hiburan lebih kecil dibandingkan peluang Jenny memilih hadiah uang. Ini adalah pernyataan yang benar, karena 1/8 lebih kecil daripada 1/6. Oke. Nah, soal kelima. Ini tentang data COVID-19 DKI Jakarta. Diagram di bawah ini atau berikut ini menunjukkan data pemantauan wabah karena coronavirus disease 19 atau COVID-19 di DKI Jakarta. Data berdasarkan kelompok umur yang berstatus orang dalam pantauan atau ODP dan pasien dalam pantauan atau PDP per tanggal 22 Maret
2020. Pada pukul 6.27 WIB. Berdasarkan diagram tersebut, peluang seorang perempuan yang berusia 60 tahun sampai 79 tahun menjadi terduga terinfeksi COVID-19 adalah perhitungan hanya dibandingkan dengan total perempuan. Nah, kalau kita lihat di tabel, maka peluang seorang perempuan yang berusia 60 tahun sampai 79 tahun menjadi terduga terinfeksi COVID-19 adalah tentu 47 kita tambah dengan 29 kita bagi dengan total perempuan semuanya yaitu 915. Maka jumlahnya adalah peluangnya adalah 76/915. Maka soal yang kelima ini adalah jawabannya option C. Soal yang keenam. Masih tentang COVID-19 dengan stimulus yang sama. Pertanyaannya sekarang, berdasarkan diagram tersebut, kelompok laki-laki usia berapakah yang diduga mudah terinfeksi COVID-19? Untuk menjawab soal ini, tentu kita lihat bagian yang laki-laki, ya, banyak laki-laki. Laki-laki terbanyak berada pada usia mana? Nah, dari gambar kita lihat yang terbanyak itu adalah pada usia 30 sampai 39 tahun. Nah, atau kalau kita rinci satu-satu gitu ya. Maka untuk option yang A, yang kurang dari 19 tahun, laki-laki yang kurang dari 19 tahun itu berarti 37 tambah 34 itu ada 71 orang. Kemudian 20 sampai 29 tahun untuk laki-laki ada 176 orang. Berikutnya yang C, 30 sampai 39 tahun itu ada 201 orang. Sementara yang lebih dari 80 tahun itu ada 7 orang. Maka yang paling banyak adalah yang berusia 30 sampai 39 tahun. Nah, maka jawaban soal ini adalah option C. Oke, berikutnya soal ke-7. Dengan stimulus yang sama tentang COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, kita diminta menentukan kebenaran dari beberapa pernyataan yang ada. Pernyataan yang pertama, peluang perempuan usia 30 sampai 39 tahun menjadi terduga terinfeksi COVID-19 kurang dari peluang perempuan usia 20 sampai 29 tahun. Nah, ketika kita berbicara peluang, tentu kita berbicara tentang perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, karena anggota ruang sampelnya sama untuk kasus ini, tentu kita cukup melihat banyak kejadiannya saja. Nah, banyak perempuan usia 30 sampai 39 tahun itu ada sebanyak 230. Kemudian perempuan usia 20 sampai 29 tahun itu adalah 248. Nah, jadi dari pernyataan ini 230 besar dari 248. Apakah pernyataan ini benar? Tentu pernyataan ini adalah pernyataan yang salah ya. Mohon maaf, analisanya salah tadi ya. Kalau kita baca kembali, peluang perempuan di usia 30 sampai 39 tahun ini kurang dari, ya, harusnya 230 memang kurang dari 248. Cuman penulisan ini ada kesalahan. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang kedua, peluang perempuan usia 40 sampai 49 tahun, ya, lebih dari peluang perempuan usia 50 sampai 59 tahun. Jadi 129 lebih besar daripada 110. Apakah ini pernyataan yang benar? Jelas, ini adalah pernyataan yang benar. Oke, yang ketiga, peluang laki-laki usia 20 sampai 29 tahun menjadi terduga terinfeksi COVID-19 kurang dari peluang laki-laki usia 40 sampai 49 tahun. Nah, kalau kita lihat dari banyak laki-lakinya, 20 sampai 29 tahun itu ada 176 orang. Kemudian 40 sampai 49 tahun itu ada 128 orang. Maka 176 kecil dari 128. Ini tentu adalah pernyataan yang salah. Yang terakhir, peluang laki-laki usia 40 sampai 49 tahun menjadi terduga terinfeksi COVID-19 lebih dari peluang laki-laki usia 50 sampai 59 tahun. Nah, jadi di sini 128 itu lebih besar daripada 130. Tentu pernyataan ini adalah pernyataan yang salah.
Maka pernyataan yang keempat bernilai salah. Baik sahabat, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.